selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri perkuliahan pada pagi hari ini. Hari ini kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai contextual teacher learning. Anggota kelompok kami yaitu saya, Zia Dilara dengan NIM Akhir 14 sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Kanisa Stabita dengan NIM Akhir 15 sebagai pemateri kedua. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Kanisa. Padanya saya persilakan. Baik, di sini ada pengertian tentang contextual teaching learning. Menurut Trianto dalam Dakan tahun 2021 mengatakan bahwa contextual teaching learning atau CTL atau pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu pendidik untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik, dan mendorong mereka untuk membangun hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komponen-komponen TCL. Di sini ada 7 komponen yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran TCL. Yang pertama ada konstruktif, merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pemahaman secara mandiri, aktif, kreatif, dan produktif. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang telah dipelajari dan juga berasal dari pengalaman siswa. Yang kedua ada inquiry atau menekankan. Umumnya inquiry ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan merumuskan masalah, mengajukan hipotesa, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Baik, selanjutnya ada bertanya atau questioning. Dalam bertanya saat kegiatan belajar, ada beberapa keterampilan yang harus diperhatikan, yaitu pertanyaan harus jelas dan singkat. Yang kedua ada pemberian kesempatan berpikir, dan yang terakhir ada guru memberikan tuntunan kepada siswa. Dalam metode CTL ini, guru diharapkan tidak menyampaikan materi saja, tetapi juga memberikan pancingan kepada siswa agar dapat menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Dalam konsep learning community ini membuktikan bahwa hasil belajar dapat diperoleh melalui kerjasama dengan teman, antar kelompok, dan juga antar sumber lain. Jadi dalam masyarakat belajar ini diharapkan siswa yang awalnya satunya tidak mengerti dapat dibantu oleh temannya yang lain untuk dapat memahami materinya yang lain, dan juga bisa menemukan sumber-sumber yang lain, tidak hanya dari satu sumber saja. Selanjutnya, yang kelima ada pemodel atau modeling. Dalam modeling ini, dalam model konsep ini juga lebih menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan yang diikuti dengan model dapat ditiru siswa dengan baik. Cara belajar ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Contohnya seperti di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di pelajaran bahasa Inggris itu siswa yang awalnya belum bisa pelafalan kosakata bahasa Inggris dicontohkan atau guru menjadi modelnya untuk menyampaikan kosakata tersebut agar siswa dapat mudah menirukan kosakata tersebut. Selanjutnya yang keenam ada
akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk kembali mengingat apa yang telah dipelajari. Jadi di akhir sesi pembelajaran, guru sedikit mengulas kembali materi yang telah disampaikan saat mata pelajaran. Yang terakhir ada penilaian nyata atau authentic assessment, yaitu adalah penilaian ini sangat penting untuk mengetahui apakah siswa serius belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar mereka berpengaruh terhadap pengembangan intelektual atau mental. Pembelajaran ini bukan sekedar tertuju pada hasil belajar, tetapi lebih kepada proses yang dilakukan siswa dalam memperoleh pengetahuan. Jadi penilaian nyata itu dalam metode CTL ini siswa itu tidak hanya mendapatkan materi saja, tetapi diharapkan bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kanisa karena telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai tahapan perancangan pembelajaran berbasis pengalaman. Tahapan di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengalaman nyata atau concrete experience, yaitu guru merancang kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, baik di lingkungan sekitar, studi kasus, ataupun simulasi. Contohnya, siswa mempelajari pertumbuhan tanaman dengan melakukan kegiatan dan mengikuti serta mengamati bibit secara langsung. Lalu yang kedua ada observasi refleksi atau reflective observation, yaitu siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman yang baru saja dipahami. Contohnya, siswa mendiskusikan dalam kelompok tentang apa yang telah mereka amati selama proses menanam bibit dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhannya. Lalu yang ketiga ada konseptualisasi atau abstrak conceptualization, yaitu guru membimbing siswa untuk membangun pemahaman konseptual dan abstrak dari pengalaman tersebut. Seringkali melibatkan penjelasan teori dan menghubungkan dengan temuan apa yang ada di lapangan. Contohnya, guru menjelaskan konsep fotosintesis dan hubungannya dengan pertumbuhan yang telah diamati oleh para siswa. Lalu meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang telah mereka amati sebelumnya dan dibuat untuk menjadi laporan atau untuk dipresentasikan. Yang terakhir ada implementasi atau active experimentation, yaitu aktivitas siswa yang menerapkan konsep yang telah mereka pelajari ke dalam situasi baru. Ini itu bisa berupa pemecahan masalah atau melakukan eksperimen lanjutan. Contohnya seperti siswa menggunakan pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman untuk mencoba menanam beberapa jenis tanaman dengan kondisi yang berbeda daripada sebelumnya. Baik, mari kita simak bersama contoh video mengenai strategi pembelajaran teaching learning. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk mendorong siswa menerapkannya. Menurut definisi di atas, siswa dapat menyerap pelajaran jika mereka dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Mereka juga dapat menyerap tugas sekolah jika mereka dapat memahami pelajaran. Dengan demikian, CTL membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.